Guys. Guys, bentar guys. Guys, bentar guys. 1, 2, 2, 1, 1, 1. Guys, maafin aku guys. Aku kayak kurang prepare gitu, tapi ini cuma buat menambah durasi doang. Udah bangun, udah. Aduh. 1, 2, 2, 1, 1, 1. 1, 2, 2, 1, 1. Tapi aku bingung. Bentar. Sabar. Calm. Kita harus calm. Sabar. Aduh. Lagi santai kawan. Sebentar dulu guys. Jangan pergi dulu please. Aku mohon. Jangan kemana-mana dulu. Nah. Tapi aku enggak. Jadi, aduh aku nggak make up, udahlah biarin aja kayak apa ya guys. Kalian maafin aku kan. Hai semuanya, aku belum make up. Bentar. One, two, one. Guys, aku belum make up, biarin aja ya, gak apa ya. Jadi, makasih Kak Fikri. Jujur, tapi gue suka lo kalau make up natural dis alias cakep bener. Thank you. Arigatou gozaimasu. Ada berita apa hari? Ada berita apa hari ini kawan? Gak ada apa-apa. Tapi aku mau ceritakan kegiatan aku hari ini. Jadi tadi aku habis les nyanyi. Terus aku belajar lagunya Listen Beyonce. Di tips buat papa aku lagi jauh di sana, nanti aku kesana ya. Nanti aku habis kesana aku salamin. Aku habis les nyanyi terus aku aku lupa mau ngomong apa. Nah, aku habis aku habis driving. Tuh kan, aku ngeliat komennya Kak Babay jadi gak fokus. Aduh, Kak Babay pergi. Shush. Nggak bisa. Jadi aku tadi habis les nyanyi lagunya Beyonce. Terus abis itu udah, karena tuh gue susah banget, itu sangat mencapai. Itu kayak kalau misalnya aku perform pakai lagu itu, aku itu kayak setara dengan abis off air, karena itu secapek itu, kayak abis bawain 8 lagu, itu secapek itu, sumpah nggak bohong. Tapi aku pernah ketemu papa kamu di mana pas aku TNI. Tapi papa aku nggak pernah kamu. Iya deh, bener. Oh iya bener. Thank you infonya ya kak. Nggak, tadi ada yang komen tapi udah aku baca. Bentar aku baca dulu komen-komen ya. Gak ada sekolah. Guys, aku udah tidur. Guys, aku udah libur. Thank you Beyonce, yes. Ini Kak Dindanya Kak Anin gak sih? Waduh, aku screenshot. Aku lagi Kak Anin, ada Kak Dinda nonton live aku. Berarti bener. Iya itu deh pokoknya. Pokoknya abis ini tadi aku habis selesai nyanyi. Terus aku mau makan, tapi aku les dulu. Terus apalagi aku nggak tahu aku ngapain.
Terus abis itu aku mau makan, nyam. Aku mau makan, aku mau coba restoran baru nanti aku mau share foto, oke? Izinnya ke kamu tapi jangan bilang-bilang ke Alia. Oke deh. Pantas jadwal kosong sampai akhir tahun. Guys, maaf ya aku belum teater. Tapi kalian udah nonton aku kan kemarin di RKJ. Mau offer ke tempat apa? Ayo sayang culik aku. Ini gara-gara Beyonce nih. Maaf. Gini-gini pajama. Ya, thank you. Aku kangen aku pajama. Diceritain reaksi temen kau pas syuting Mata Najwa. Itu lagi ujian kan posisinya, dan aku itu ujian hari kedua. Terus kayak ya udah, aku tuh H-1 kayak hari Seninnya aku udah bilang, guys nanti temen-temen dari Mata Najwa tuh mau ke sekolah, soalnya aku disuruh sama JKT. Enggak, bukan disuruh. Makasih Kak Syafiq. Pokoknya disuruh aku ngomongnya ada tugas dari JKT gitu, nanti kalian masuk frame aja nggak apa-apa ya, katanya dibuat natural aja kayak aku main-main gitu. Terus akhirnya ya udah, terus pada malu, semalu itu, jadi ya udah. Makasih Kak Syafiq. Keren lah syuting Mata Najwa, guys. Aku tuh fans banget sama Mbak Nana. Makasih Kak Atar. Oh iya, aku sudah lama tidak live bareng temanku. Nanti aku ambil. Gila, sekolahku ada artis. Tapi aku males banget kalau misalnya aku dianggap artis di sekolah. Pagi gendis, pagi maslang. Soalnya kayak, itu sih. Tapi sebenarnya di teman-teman aku di sekolah kayak nggak ada yang anggap aku JKT sih. Kecuali ada kelas. Beberapa. Tapi kayak itu beberapa doang. Makasih Kak Dipa. Temen masuk sekolah, demi Allah jahat banget. Kak gendis. Iya. Tapi kayak teman-teman angkatan aku tuh nggak ada yang nggak ada yang bukan peduli sih. Makasih Kak Wafi. Nggak ada yang bukan nggak peduli sih, kayak gue ya udah aku jadi JKT kayak ya udah. Gak ada yang bahas, hampir jarang bahas, hampir nggak pernah bahas. Itu syutingnya real di sekolah. Itu sekolah aku guys. Di Gem plus Tober IDNB. Nice. Tapi kerennya syutingnya nggak bocor TikTok sebab tayang. Makanya aku udah briefing tuh semua. Guys, jangan ada yang nggak bisa, nggak tahu sih. Tapi sebenarnya beberapa tuh ada yang tahu sekolah aku kan. Tapi ya udah. Tapi pas awal tahu kamu JKT reaksi pertama teman-teman kamu gimana? Aku nggak tahu, aku lupa. Sejujurnya aku lupa karena itu udah lama banget. Ini masih sekolah biasa. Iya. Nah, aku SMA bingung nih guys. Aku sebenarnya masih dilema gitu kalau masuk sekolah SMA karena masih bingung. SMA belum kepikiran yang mau di mana. Sebenarnya udah ada pikiran. Aku tuh udah mikirin SMA aku tuh dari aku kelas 7 guys. Aku udah tahu mau SMA di mana sebenarnya. Aku pengen negeri juga tapi aku nggak nggak tahu karena udah masuk JKT kan, takutnya kayak gimana gitu. Biar sealamat sama gak mau deng. Ya itu salah satunya, tapi jauh, dan kalau misalnya aku di JKT sana aku jauh banget. Kalau sama ambil apa? Kayaknya aku ambil hukum deh, IPS, gak tahu, pokoknya aku ambil hukum. I think so. Masa sih? Kayak gitu deh. Nanti kalau misalnya aku ikut DBL, kalian nonton aku ya.
Itu kayak dancer ya. Ke hukum sih. Emang kenapa kalau hukum? Aku mau jadi lawyer. Tapi kalau misalnya aku jadi lawyer, nanti aku cara apa ya membelanya kayak gini. Sumpah aku gak bohong gitu. Nanti aku kayak gitu cara belanya. Jadi Nanoni, no. Seorang kalau dancer DBL-nya kamu, ya kan? Lawyer Gen Z, iya makanya kayak gitu. Kalian Oshibe gak? Kesel deh aku. Pada kaget gak pas sekolah? Pada kaget? Jujur aku gak merhatiin mereka sih. Kalau jadi vokal DBL gimana? Emang ada dancer DBL di bawah dancer DBL bawain Oshibe. Karapmu mas? Ngecit dancer DBL-nya anggota aktif JKT48. Tapi kata teman-teman aku kalau misalnya beberapa teman aku yang yang aktif di dance, mereka tuh excited SMA gara-gara DBL. Kok habisnya belum ganti? Ya guys, nanti guys, aku nggak tahu cara gantinya BTW. Apalagi lagu yang pengen kau bawain? Mushino Ballad. Migikata juga bagus lagunya Migikata. Terus Namida Nasional aku pengen bawain lagi tapi aku mau bawain satu kata tapi bukan as a Chinese. Nggak mau jadi terin lagi tapi libur belum udah aja nggak salah. Tapi suka lagu Inseki gak? Suka banget. Aku ngerasa itu lagu aku banget. Nggak bercanda. Tapi aku suka banget. Semoga kalian suka lagu Inseki juga ya, karena itu mungkin dimasukin ke setlist konser karena biar kalian tahu lagu-lagunya. Salah satu lagu-lagunya JKT48 itu. Lagi sama siapa? Aku sendiri. Masih ingat aku gak? Ingat. Balik tuh Jogja, Medan. Maaf guys, aku tidak ikut line up. Gimana nilai raport? Aku nilai raportnya standar aja sih. Berapa ya? Aku 8 dapat berapa pelajaran sih? Pokoknya aku tuh nilai 9 tuh aku dapat 4 mapel tuh aku dapat 9. Sisanya 8. Aku gak tau mata pelajaran aku berapa? 12 ya? 12. Ya berarti dari 12 mapel aku dapat 4 Yaudah lah ya. Udah ranking gak? Nggak tahu deh, aku nggak ikut mama aku berapor loh. Akhir tahun rencana pergi kemana? Aku ke luar kota. Aku mau, guys, aku pengen naik jet ski sumpah. Tapi gak tahu sih. Tapi aku pengen banget naik jet ski karena ini Sumber Morin ya? Iya. Ancol. Thanks kak, bye-bye. Tiba-tiba mau jet ski. Enggak, dari dulu aku mau jet ski. Ih guys, kenapa aku bentol guys? Nama aku bentol. Mudah. Tidak semudah itu. Iya katanya berat ya. Tapi gak apa-apa, aku fast learner. Amin. Driving lagi. Ya kemarin aku driving. Terus aku dapat berapa ya kemarin? Kemarin aku dapat yang waktu aku cerita di PM kalau misalnya kamu driving. Enggak, tapi kemarin lagi so aku dapat 200. Tapi kalau misalnya di daerah sini 250 tuh udah paling jauh. Kalau misalnya di daerah-daerah yang emang lebih luas luas tempatnya kan pasti lebih jauh lagi kan, ada yang 300, ada yang 400. Banana boat, iya. Aku pernah naik banana boat sama teman-teman sekolah aku waktu itu. Siapa? I biasa main di iya, soalnya you kan culture banget ya, I tuh orangnya nggak culture, jadi sorry deh, emang you paling keren di sini.
Dia sosok OSIS gak dulu. Sekarang aku udah purna. Aduh. Terus guys, gimana kalau misalnya kita bikin segmen? Kita bikin segmen yuk guys. Aduh. Gak, bukan segmen sih. Kita nanti latihan vokal yuk. Mau gak? Kita latihan vokal yuk. Kapan ya? Sekarang kali ya? Enggak. Tapi kalian beneran ikut. Kalian beneran ikutin sesuai instruksi aku. Aduh. Gini, Kak Abdi minta ucap ulang tahun. Happy birthday Kak Abdi. Sangat suka Hamida. Senam SKJ. Jangan dong, itu kan Delin. Oke guys, kita latihan vokal yuk. Sebentar aku ambil dulu laptop Axio aku. Up. Sabar dulu. Tuh guys, gatel guys. Aduh. Kita mau humming. Jadi ini kita mulai ya segmen last vokal ya. Ini kita latihan vokal online bersama Gendis. Jadi sebelum kita mulai bernyanyi, kita harus pemanasan dulu. Kenapa harus pemanasan? Biar suara kita tuh gak kecekit. Misalnya suara kita tuh gak kecekit. Terus biar suara kita juga lebih lepas. Nah, karena beberapa orang yang belum tahu caranya bernyanyi yang benar, asik. Nih, jangan lupa minum dulu, jangan lupa makan. Jadi kita harus mempelajari teknik yang harus kita pelajari kalau misalkan mau fokus bernyanyi, biar leher kalian tuh nggak sakit, biar leher kalian tuh nggak kenapa-napa, nggak luka. Jadi kita harus latihan namanya diafragma. Pokoknya latihan perut. Jadi sebenarnya aku nggak tahu nih caranya gimana. Diafragma, yes, diafragma. Jadi kita harus nyanyi pakai suara perut, diafragma. Nanti kalian harus mengambil nafas tuh dari perut, karena biasanya kalau misalnya kita nafas dari hidung itu tuh kalau misalnya nyanyi nafas dari hidung nanti suara kita tuh bakal ketahan, gitu kan. Nah, cara membedakan bernafas lewat diafragma dan lewat hidung itu caranya adalah kalau misalnya nafas lewat hidung, bahu kita biasanya itu ngangkat nih, contoh kayak gini. Itu ngangkat kan. Kalau misalnya pakai diafragma, bahu kita tuh nggak bakal ngangkat. Nih, coba aku contohin ya. Maksudnya ngangkatnya nggak spesifik sih, ngangkat pakai hidung. Guys, kalian kok ngeledek aku sih? Nafasnya dari mulut gitu. Pokoknya nafas tuh dari diafragma ya. Jadi nih perut kalian itu maju mundur. Kalau misalnya dari hidung kan perut kalian tuh nggak ngapain. Kalau misalnya kalian bernafas lewat diafragma, perut kalian tuh maju mundur, kembung tenggelam, gitu aja guys. Oke, aku tahu caranya. Jadi kalian gini perut kalian tuh, gitu. Pokoknya di maju mundur, tapi sambil nafas. Bukan gitu, pokoknya sambil nafas tapi pakai hidung. Ngerti gak sih? Aduh, aku bukan guru yang baik, maaf ya. Gomena saya. Kempes bukan tenggelam. Gembung, iya itu. Pokoknya gitu deh. Nah, sekarang kita harus mulai pemanasan. Guys, aku juga pusing kenapa aku harus membagikan segmen ini ya. Oke, kita pemanasan dulu ya teman-teman. Pemanasan bisa kalian cari di YouTube, atau misalnya kalian mau malas buka YouTube, kalian bisa humming. Humming itu
Nah itu kata guru les aku. Kata guru les aku, kalau misalnya humming itu bagus kalau misalkan pagi-pagi bangun tidur tuh humming, katanya bagus. Nice. Masuk angin. Maaf deh. Gurunya banyak ketawa, Bu. Aduh maaf ya. Oke, kita pemanasan dulu ya. Vokal, aduh mana? Warm up. Nih, kita cari. Kita humming dulu. Sabar dulu guys, aku cari dulu yang biar kalian gampang juga ini. Nih, 5 minute vocal warm up, sabar iklan. Nah. Jangan gitu dong, pemanasannya jangan genis kapan-kapan live mukbang, aku gak suka makan. Sukanya kamu. Enggak ya guys. Nih, aduh nih. We are starting with a hum. Hum. 1, 2, 3. Ikutin. Ayo bisa. Lagi. Makin naik nadanya, ayo lagi. Lagi. Masih bisa, ayo lagi. Ini turunin nadanya nih, ayo bisa, ayo udah turun nadanya. Udah ya? Nah, itu humming itu pertama. Itu manfaatnya cari sendiri. Oke, nice. Aduh, males banget. Jangan malas. Ayo, semua orang harus bisa nyanyi. Cari suaramu. Asik. Kalau kata Kak Baskara gitu kan. Ini apa? Nah, sekarang pakai mama. Nah, mulut kalian, mulut kalian harus dibuka. Mama. Nah, itu nadanya mama. Gitu ya, oke? Mama. Jangan lupa nafasnya pakai diafragma. Terus abis itu ini nadanya makin naik dan nanti juga kalau misalnya udah tinggi nanti kalian makin turun nadanya, oke? Coba ya. Mama. Ayo lagi. Ayo lagi. Nyampe. Ayo lagi. Bisa nyampe. Ayo bisa nyampe. Kalian harus berusaha. Ini turun nih. Mama. Ya, oke, bagus. Semoga kalian juga mengikuti ya.
Oke, jadi yang ketiga ini agak makin aneh lagi. Agak makin aneh. Jadi kita lip trill. Biasanya kalau misalnya sebelum teater, member-member JKT48 juga suka melakukan ini sebelum GR misalnya. Jadi kalian gini. Nah, kenapa kayak gitu? Biar artikulasi kalian jelas, artikulasi kalian dalam bernyanyi jelas. Biar kalian juga mulutnya lentur ya, jadi kalian gak belibet ngomongnya. Nah, jadi kayak gitu lagi. Waktu pertama kali aku nyanyi, kalau misalnya kalian gak bisa, kalian giniin muka kalian. Begitu ya. Oke? Nah, nadanya, sabar aku lupa. Nih, nadanya kayak gini. Na 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 gitu ya. Nah, mulutnya berentik. Nah, betul. Cadel R. Itu kan gak pakai lidah. Jadi mulut kan di gitu ya. Nah, terus abis itu dah, nadanya kayak gitu. Nanti makin naik, makin turun. Oke? Let's go. Kayak suara motor. Lagi. Ayo guys, please guys. Ayo guys, aku mohon kalian mengikuti ini. Emang muncrat enggak? Turunin nadanya nih. Now, arpeggio on Goog. Nah, ini gak usah deh. Kok males kalau ini juga susah. Nah, itu katanya mirip suara knalpot. Nah, oke. Sekarang kita mau belajar lagunya. Gimana nih? Kita mau belajar lagu apa nih? Sebenarnya saya belum tahu mau belajar lagu apa. Lagu yang JKT deh, lagu JKT. Apa ya, lagu JKT yang gampang. Yang mencinta Fortune Cookie. Favoritation, oke boleh. Jangan susah guys. Auzora susah lagunya. Yang berdasarkan apa lagi? Uza apa lagi? Gitu. Kita lagu Belalang ya Allah. Lagu Koisur Fortune Cookie aja. Tapi kan jangan ngecen, kan harus belajar nyanyinya. Nah ini tuh guys, aku nggak tahu cara ngajarnya gimana. Jadi Rhapsody juga gampang. Rhapsody aja deh, biar kalian punya pribadi yang tenang dan kalem seperti Cici. Nah, jadi lagu Rhapsody ini menceritakan tentang nggak, pokoknya kalau misalnya Rhapsody, pembawanya itu harus tenang, kalian harus adem, kalian harus kalem, karena kalian bentar lagi nikah kan, kalian doang bukan aku. Nah, jadi kalian harus membawakan lagunya itu dengan sepenuh hati dan dengan ketenangan yang luar biasa, karena lagunya nggak berpower gitu. Loh, kaget saya. Ntar guys iklan, belalangnya membangkang.
Uspe capek apa karakina. Nih. Cepet. Nah, jadi kita belajar lagu Rhapsody ya, teman-teman. Pokoknya nyanyi aja, coba kalian nyanyi. Oke gini, aku punya PR ke kalian. Karena kita tadi udah latihan pemanasan. Gimana kalau misalnya kalian nyanyi Rhapsody, terus kalian kirim di Twitter. Kalian nyanyi Rhapsody dari refnya sampai akhir kalian mention di Twitter atau di Instagram atau di, kayaknya nggak bakal aku lihat sih kalau di Instagram. Kalian mention aku di Twitter aja, habis itu nanti aku lihat. Oke, nanti aku lihat satu-satu. Tapi hashtagnya harus ada hashtagnya nih guys. Ntar aku pikir dulu lesnya apa namanya, hashtagnya, sabar. Apa hashtagnya guys? Hashtag Sukinanda, beda dong. Nada gendis, sing gendis. Les nyanyi sama gendis. Les nyanyi sama gendis. Nih, les nyanyi sama ini tapi kita belum belajar tapi udah ada nyanyi. Oke, guys. Oke. Kan kalian pokoknya semua orang yang 1,8 ribunya harus mention aku di Twitter. Kalian nyanyi Rhapsody, nanti aku benerin apa salahnya. Oke? Harus. Coba kalian jawabin ya. Aku malu. Lihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Oh kasihku, kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih, andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi Rhapsody indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji jadi manis, jadi saksi bahagia hingga sang bumi putar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Kau izinkan ku berlana dunia di sisimu selamanya. Kasih, andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi Rhapsody indah yang akan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji menjadi manis, disaksi bahagia hingga sang bumi kan berputarlah. Oke, pokoknya gitu. Caranya adalah kalian harus paham. Bentar, aku mikir dulu kata-kata karena aku gak tahu kenapa aku membuat segmen ini seberapa menit. Kalian harus paham bagaimana dengan cara bernyanyi yang baik dan benar. Tapi kalau misalnya kalian karaoke sama teman-teman kalian gak malu-maluin. Nah terus karena ada kata-kata cari suara lo, katanya kata-kata di TikTok itu cari suara lo. Itu makanya aku ingin bantu kalian untuk cari suara kalian. Untuk cari suara kalian, berarti suaranya juga bagus. Karena aku suka banget sama masyarakat yang bisa menyanyi. Dan menurut aku penyanyi itu sangat bisa mengekspresikan kesedihan kalian atau kesenangan kalian. Jadi menurut aku kalian harus
belajar bernyanyi sama aku aja, tapi oke? Sama Gendis aja. Oke? Listen to the song here in my heart. Oke? Bener ya, kalian harus belajar nyanyi sama aku aja. Nanti nyanyi yang nyanyi AI. Nyanyi AI, jangan nyanyi AI, oke? Kata orang suaraku bagus, tapi lebih bagus kalau diem aja. Oke. Kalau misalnya orang channel nggak bisa nyanyi, bisa. Semua orang tuh bisa nyanyi, guys. Tapi nggak tahu. Jangan malu. Aduh, jangan malu. Kalau sama aku santai aja, bos. Oke, kita harus jadi pokoknya setiap IDN live aku berusaha untuk memberikan materi-materi cara bernyanyi yang baik dan benar ya. Oke? Karena kalian tapi jangan join live aku kalau misalnya aku les nyanyi. Nanti kalian gak mau join live aku lagi kalau misalnya aku les nyanyi begini. Bagaimana caranya biar suara nggak kepleset pas nyanyi? Caranya adalah menurut aku kalian harus pakai suara perut, karena kalau misalnya pakai suara yang dari leher kayak gimana ya? Oke, aku kasih perbedaan caranya suara pakai leher sama suara pakai perut. Oke, jadi gini. Nih, pertama aku pakai suara dari leher dulu ya. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Itu kalau pakai leher. Kalau misalnya pakai perut nih, coba ya. Apa namanya pakai perut? Kasih andai, kayaknya kok ada bedanya sih? Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Perbedaannya adalah walaupun sebenarnya kalian nggak ngeliat bedanya di mana, tapi menurut aku kalau misalnya pakai suara perut itu suaranya jadi lebih bulat dan lebih apa ya? Bentar, aku cari kosakata. Pokoknya lebih bulat, lebih bagus dan lebih apa ya? Lebih enak didengar. Kalau pakai suara leher, kalau misalnya kita mungkin kalau misalnya Rhapsody lagunya nggak ada nada yang tinggi, jadi kalau misalnya pakai leher tuh nggak kelihatan gitu perbedaannya. Tapi kalau misalnya ada nada yang tinggi, kayak misalnya lagunya aku nyari dulu lagu apa yang nada tinggi. Semua lagu JKT nada tinggi, guys, BTW. Kalau lagu Flying High juga tinggi tuh. Lagunya Flying High juga kalau misalnya pakai suara leher tuh kecekit gitu kalau misalnya kalian pakai suara leher. Kalau misalnya pakai suara perut, jangan ngomong kasar woy. Kalau misalnya pakai suara perut, kalian tuh bisa apa ya? Lebih bisa kontrol suara kalian, bisa suara kalian jadi lebih bagus, lebih enak didengar. Ya kalau pakai leher cepet habis nafasnya. Kalau misalnya pakai diafragma, suaranya nafasnya jadi lebih panjang. Itu asal kalian juga pakai diafragmanya juga ngambil nafasnya tinggi gitu. Ini sok cantik, emang cantik. Kenapa? Kamu gak suka kalau aku cantik? Suara lambung. Thank you. Kasih andai anganku bersuara. Videonya gak kelihatan muka, gak apa-apa kan? Tapi kalau misalnya kelihatan muka, aku takutnya kalian malah bukan kalian nyanyi. Kalau misalkan nggak pakai muka nanti aku gimana tahu kalau misalnya kalian nyanyi beran kalian nyanyi. Kalau misalnya kalian nyuruh orang lain nyanyi gimana? Kalau napas gak kuat gimana? Harus pintar-pintar ambil nafas. Harus pintar-pintar habis nafas.
Terus pokoknya menurut aku kalian harus belajar pakai suara perut yang dari diafragma deh. Trauma banget sama tugas video. Ayolah guys, ayo kalian harus kirim video ya. Nanti tag aku ya di Twitter ya, oke? Sering suara voice crack. Mungkin kalau misalkan voice crack kayak kalian ini terus suaranya agak nge-crack gitu, mungkin kalian pemanasannya kurang lama, kurang proper pemanasannya, kayak itu salah satunya biar suara kalian tuh gak kepleset. Terus mungkin kalian pakai suara leher. Nah itu tuh sebenarnya aku awalnya juga kalau bisa pakai suara leher pasti kepleset, selalu kepleset kayak gitu gitu. Kalau bisa pakai suara perut itu aku jadi lebih gampang gitu loh untuk mengontrol suara aku biar aku nggak crack. Rekam di bedroom ya tuh guys. Oh kadang kalau misalnya aku nyanyi lebih bagus ini kamar mandi. Aduh. cara biar nyampe di nada tinggi waktunya gimana? Aduh ini aku nggak tahu cara jelasinnya. Tapi pertama pakai suara diafragma. Terus kalian guys azan. Enggak, belum azan nih. Udah lagi azan nih. Bentar guys, sabar. Salat. Guys kan salat dulu. Masalahnya kalau misalnya aku ngomong sambil azan nggak boleh. Kita azan dulu ya. Karena udah azan, jadi kita baca podium aja. Oke. Kita harus lanjut di sesi berikutnya ya, besok paling. Besok atau lusa aku juga nggak tahu. Pokoknya kita akan mempelajari lagi tentang pernyanyian ini. Oke, aku baca podium dulu. Jadi di nomor 13 ada Kak Kujima, makasih Kak. Nomor 12 ada Kak Darlene, makasih Kak. Nomor 11 ada Kak Ikrar, makasih Kak. Nomor 10 ada Kak Yutria, makasih Kak. Nomor 9 ada Kak Kariza, makasih Kak. Nomor 8 ada Kak Pans, makasih Kak. Nomor 7 ada Kak Wafi, makasih Kak. Nomor 6 ada Kak Shofi, makasih Kak. Nomor 5 ada Kak Dipa, makasih Kak. Nomor 4 ada Kak Syafiq, thank you Kak. Nomor 3 ada Kak Fikri, makasih Kak. Nomor 2 ada Kak Ham, makasih Kak. Nomor 1 ada Kak Atar. Guys, makasih ya. Pokoknya jangan lupa kerjain PR-nya ya, nyanyi Rhapsody, di videoin pakai muka kalian, terus pakai karaoke yang ada di YouTube, terus mention aku. Mentionnya pakai hashtag les nyanyi sama gendis, oke? Please. I love you guys so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat.